Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan bahasan kita mengenai nematoda usus manusia. Nah, kita akan membahas mengenai Enterobius vermicularis atau Enterobius oxyuris atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cacing keremi. Oke, kita lihat dulu siklus hidupnya. Nah, kita perhatikan dulu bagaimana dia bisa keluar dari penderita dan mencemari lingkungan. Nah, di sini kita lihat ada gambar telur gitu ya. Karena memang telur dari Enterobius ini dia dikeluarkan atau diletakkan ya pada rektum ya, pada anus penderita dan akan menimbulkan rasa gatal pada penderita. Oke, kemudian dia bisa keluar terdorong oleh feses ya, atau bisa juga dia tergaruk-garuk gitu ya. Nah, ini ada scratching ya di sini atau menggaruk gitu ya. Jadi si penderita akan menggaruk-garuk anusnya. Nah, kemudian si hasil garuk-garuk itu berarti si telurnya akan menempel pada tangan ya. Nempel pada tangan kemudian akan tersebar. Bisa di tangan, bisa pada selimut, ya, bisa pada mainan ya atau kemanapun dia tangannya menyentuh benda. Nah, kita perhatikan bahwa pada cacing ini tidak ada tanah ya yang berperan untuk mematangkan telur seperti pada Trichuris, Ascaris atau Ancylosoma. Tapi telur ini akan matang dalam hanya beberapa jam pada lingkungannya ya, tempat dia tersebar. Misalnya di tangan, dia akan matang berapa jam. Di benda, dia akan matang beberapa jam. Jadi sangat cepat sekali matangnya dan tidak memerlukan media tanah. Nah, kemudian apabila dia sudah matang, dia viable formans atau dia akan tetap hidup, tetap infektif dalam beberapa bulan. Dia bertahan gitu ya sampai nanti dia masuk ke dalam inang yang baru ya. Atau bisa juga inang yang lama ya. Namanya autoinfeksi. Nah, ini kita perhatikan ya. Ada dua jalur. Oke, ini autoinfeksi. Kalau ini menyebar ke lingkungan dan bisa menemukan host baru. Kita perhatikan dulu yang autoinfeksi. Bila seseorang penderita kemudian menggaruk-garuk, kemudian menggaruk-garuk anus ya, kemudian si telur-telurnya akan menempel dan matang begitu ya pada makanan, kemudian atau pada tangannya begitu ya, kemudian tangannya memegang makanan, dia akan tertelan lagi gitu ya. Jadi namanya ini autoinfeksi. Nah, tetapi jalur kedua kita lihat dia mencemari lingkungan ya, kemudian matang, dia mengkontaminasi bisa tangan penderita, kemudian misalnya bersalaman dengan orang lain pindah gitu ya. Atau anak-anak biasanya penderitanya dia main dengan orang lain ya, pindah gitu ya. Atau bisa mengkontaminasi makanan gitu ya, minuman, pakaian ya, selimut, sofa dan lain-lain yang kontak dengan tangan penderita yang mengandung telur. Nah, kemudian debu. Oke ya. Kita bayangkan bahwa debu yang mengandung telur itu akan tertiup angin dan mencemari misalnya makanan dan minuman yang ada di sana. Nah, segala sesuatu yang tercemar itu kemudian misalnya termakan gitu ya, termakan oleh inang baru, maka dia juga akan tertular. Oke. Nah, kita perhatikan apabila sudah masuk ke dalam mulut gitu ya. Nah, kita perhatikan nomor 1, dia akan tertelan. Tertelan, kita lihat nomor 1, tertelan, kemudian masuk ke lambung ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nomor 2 ini menetas ya. Kemudian masuk lagi ke usus, kemudian sampai ke usus besar gitu ya. Nah, dia akan kawin gitu ya. Jadi dia sudah dewasa. Nah, dewasa dalam tubuh manusia sekitar 15-26 hari. Jadi sekitar setengah bulan sampai 1 bulan. Dan dia akan kawin.
Kemudian kita perhatikan nomor 4. Ya, nomor 4, dia kemudian akan bertelur. Nah, area atau lokasi bertelurnya kita lihat ini ada di ujung anus ya atau di rektum. Nah, kita baca keterangannya. Nih, gravid female ya atau betina yang mengandung telur, dia akan merangkak melalui anus ya untuk menyimpan telur-telurnya pada ini kulit perianal ya, pada kulit perianal. Jadi di rektum dia akan menaruh telur-telurnya dan dia merangkak sehingga menimbulkan rasa gatal pada penderita. Oke. Nah, bagaimana cara diagnosanya? Nah, diagnosanya berarti kita bisa memperhatikan ya atau menemukan si telur-telurnya pada area perianal ya menggunakan metode namanya adhesive tape atau selotip ya. Atau bisa pakai swab ya, swab kapas. Nah, untuk mengambil telurnya dan memeriksa pada objek las gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memeriksa dari anus ya, ditempel dengan selotip ya atau pakai swab, kita periksa pada objek las dan periksa di mikroskop ya. Atau bisa juga ditemukan pada feses bila dia terbawa oleh feses. Nah, bagaimana ukuran telurnya? Telurnya ukurannya 55 sampai 25 kali 25 mikrometer. Oke, panjangnya 55 mikrometer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya khas. Bagaimana khasnya? Yaitu punya satu sisi datar, satu sisi lengkung gitu ya. Jadi dinamakan asimetris gitu ya. Asimetris. Kayak bagaimana bentuk cacingnya. Nah, bentuk cacingnya itu kecil ya. Yang jantan ini 2 sampai 5 mm. Yang betina ini 8 sampai 13 mm ya. Berarti kurang dari 1 cm ya kalau untuk jantan. Yang betina sekitar 1 cm. Oke. Nah, membedakan jantan dan betina kita bisa lihat ujung ekor. Kalau jantan itu melingkar. Tetapi kalau betina itu lurus ya. Dan betina biasanya lebih besar ukurannya dibanding dengan jantan. Oke, penyebarannya itu di seluruh dunia. Oke. Dan terutama pada anak-anak gitu ya. Nah, kemudian patologi dan klinisnya biasanya tanpa gejala. Tetapi timbullah gatal pada daerah perianal gitu ya yang bisa menimbulkan masalah gitu ya. Nah, dan pada wanita atau pada penderita wanita itu bisa bermigrasi ya dari saluran pencernaan ke saluran reproduksi begitu. Jadi bisa dia menyebabkan pruritus pada vulva dan vagina. Oke ya. Bisa juga menyeberang ke saluran urinari ya atau saluran kencing. Bisa menimbulkan infeksi atau appendix juga bisa ya, infeksi. Tetapi kasusnya jarang. Oke. Gitu. Kita perjelas lagi mengenai telur enterobius, yaitu ukurannya antara 50 sampai 60 mikron. Kemudian bentuknya oval. Nah, ini ciri khasnya yaitu asimetris. Yang satu sisi datar dan satu sisi lagi melengkung. Oke, kemudian cangkangnya itu halus dan tipis, tapi masih kita bisa melihat adanya garis ganda. Oke, kemudian isinya bisa berupa massa kecil, granuler, kemudian bentuknya bisa oval dan irregular. Nah, bisa juga
dia berisi embrio cacing atau suatu larva yang masih kecil dan bentuk spiral. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri ini, dia masih sebuah massa ya, yang mungkin granuler dan irregular. Nah, kemudian untuk yang kanan itu sudah ada embrio dan membentuk larva gitu ya. Oke, kemudian warnanya bagaimana? Warnanya yaitu tidak berwarna atau bening. Nah, kemudian ada catatan di sini. Untuk telur enterobius ini lebih mudah ditemukan di lipatan sekitar anus dibandingkan dalam feses. Namun keduanya bisa dijadikan sampel. Kita bisa mengambil dari swab anal ya, atau dengan metode selotip, dan kemudian bisa juga dari sampel feses. Pada slide ini kita lihat ada gambar cacing dewasa ya dari enterobius. Untuk yang sebelah kiri ini adalah cacing betina karena ekornya lurus ya. Untuk yang sebelah kanan ini adalah cacing jantan karena ekornya melingkar. Nah, untuk gambar yang bawah ini ada gambar telur. Ada sampel dari feses dan ada juga sampel dari lipatan anus ya. Jadi kita perhatikan bahwa bentuknya adalah lonjong, namun kita amati bahwa dinding dari telurnya itu asimetris. Satu bagian agak lurus ya, satu bagian lagi, satu sisi agak melengkung. Nah, gambar yang ini juga sama. Kita lihat ada bagian lurus dan ada bagian melengkung. Oke, nah secara garis besar seperti itu bentuknya yaitu asimetris. Kemudian kita lihat cangkangnya ya. Cangkang telurnya tipis, namun kita masih bisa melihat ada cangkang ganda, gitu ya, ada 2 lapis. Nah, kemudian untuk kepadatan, nah biasanya kita temukan bahwa populasinya itu padat ya. Jadi bisa seperti berkumpul ya atau berkelompok dan bertumpuk. Nah, biasanya kalau kita ambil dari sampel swab anal ya atau dengan metode selotip ini akan seperti ini tampaknya. Tapi untuk sampel feses mungkin berkelompok mungkin juga tidak seperti gambar yang sebelah kiri. Nah, kita lihat sekarang teknik pengambilan dan pemeriksaan telur Enterobius vermicularis. Yang pertama kita lihat metode selotip atau selopan. Nah, alat-alat yang disediakan yaitu selotip ya. Nah, kemudian juga sendok ya. Itu seperti sendok es krim ya atau sendok khusus untuk mengambil sampel. Nah, kita lihat gambar yang ini yang atas. Nanti kita tempelkan dulu si selotip pada objek gelas. Kemudian kita pasang sendoknya ya. Kemudian kita lengkungkan ya. Ini perhatikan gambar ini. Nah, kita lengkungkan sehingga bagian yang menempel itu ada di bagian luar. Nah, kemudian kalau sudah dipasang, kita ambil sampel ya, ditempelkan ke anus penderita ya. Nah, kemudian setelah ditempelkan dengan asumsi bahwa si telur-telur akan terbawa karena menempel pada selotip, kemudian selotip bagian yang menempelnya itu kemudian dibalik ya, sekarang menjadi menempel pada objek gelas. Nah, kita perhatikan gambar yang ini ya. Nah, dibalik, kemudian tempelkan di objek gelas. Kemudian gambar yang bawah ini ya, untuk memastikan bahwa selotip itu menempel pada objek gelas dengan baik, maka kita bisa ratakan ya, atau kita tekan ya, menggunakan suatu benda misalnya, menggunakan kapas yang lembut ya, sehingga nanti agak ditekan dan akan menempel rata pada objek gelas. Kemudian siap untuk diamati. Yang kedua itu bisa juga menggunakan metode swab ya. Jadi kita tidak menggunakan selotip tapi kita menggunakan swab kapas ya. Nah, ini di swab ya pada bagian anus, kemudian swabnya kita akan transfer pada larutan ya. Misalnya larutan NaCl fisiologis.
Nah, kita usahakan bahwa si sampel yang kita ambil itu nanti akan terdistribusi pada NaCl fisiologis larutan itu ya. Jadi si swabnya akan kita goyang-goyang sehingga si telur-telurnya akan masuk ke dalam NaCl. Nah, kemudian larutan tadi yang kita anggap itu mengandung telur cacing, kita transfer lagi ke objek kelas. Nah, kemudian setelah ditransfer ke objek kelas, kita tutup dengan cover glass dan kita amati di bawah mikroskop.